Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh dipersekutukan denganmu di ruangan gereja, di rumah Tuhan, berjumpa dengan sesama beriman, dan teristimewa berjumpa dengan Tuhan sendiri, yang boleh memperteguh dan mengajak kami di dalam minggu-minggu Advent menyongsong kehadiran-Mu sebagai Sang Bayi Natal, dan biarlah kami mempersiapkan hati, pikiran, hidup kami untuk menjadi palungan bagi-Mu ya Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini, biarlah kami memiliki sukacita yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Belajar dari kebenaran firman-Mu, ajar kami bersukacita di dalam berharap, di dalam menyongsong dan merayakan Natal Kristus. Berfirmanlah ya Allah, kami semua sedia mendengar dan mau merenungkannya serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, dengan Roh Kudus-Nya menuntun dan membantu kami memaknai kebenaran firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 yang menyatakan peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, "Cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan.
Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Aku sudah renta. Akan birahikah aku? Tuanku juga sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Namun Tuhan berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa tadi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya Bapak, Ibu, saudara? Luar biasa. Adik-adik apa kabar? Baik. Pak Pendeta terus terang tuh udah 2 kali salah duga. Waktu masuk dari depan, oh ini adik-adik habis Pak Pendeta salaman nanti ada di keluar ikut sekolah minggu atau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terus kedua, ternyata salah ya. Kedua, Pak Pendeta berpikir lagi, oh habis nyanyi nanti akan keluar gereja utama ikut juga ibadah hari Minggu PA. Salah lagi. Jadi ini benar-benar mau duduk di sini. Waduh, khotbahnya Pak Pendeta ini udah disiapkan untuk orang tua. Gimana nih ya, nanti adik-adik dengar, mudah-mudahan tidak bosan ya. Oke, setuju ya? Cuma anak-anak saya yang bosan mendengarkan khotbah bapaknya. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita membaca Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Itu terjadi ketika, coba bayangkan, Abraham itu berusia 99 tahun. Sudah lansia. Dan berapa umur Sarah? Beda 10 tahun, yaitu 89 tahun. Abraham 99, Sarah 89 tahun. Slide-nya boleh mohon maaf, saya diberikan alat. Janji ini tentang anak sebenarnya sudah diberikan bertahun-tahun sebelumnya, tapi belum digenapi. Secara manusia sudah tidak mungkin, apalagi bagi seorang yang bernama Sarah.
Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini kita mengerti Allah datang ke rumah Abraham untuk meneguhkan kembali sesuatu yang mustahil itu. Jadi janjinya sudah lama, sepertinya mustahil, Allah kemudian datang untuk menyampaikan kembali janji yang nampaknya mustahil. Ini bukan sekedar kisah yang kuno, tapi ini kisah tentang Tuhan yang bekerja ketika yang namanya logika kita itu sudah stop, berhenti. Lalu kita, sudahlah. No, Allah itu masih bekerja. Adik-adik mungkin berkata, aduh sudahlah ujiannya udah susah, gak mau belajar lagi. Kalau berkawan, wah kamu itu bestie aku, sudah menyakiti aku, stop, aku tidak mau lagi menjadi bestimu. Lalu dalam suatu, katakanlah kita mendengar firman Tuhan, kita ke gereja, terus kita dapat semangat baru, belajar lagi, ujian bisa ditempuh, bersahabat lagi, karena memang relasi itu harus baik. Jadi ini kisah tentang Allah yang mematahkan kata mustahil dalam hidup manusia. Temanya tak ada yang tak mungkin. Nothing is impossible. Bapak Ibu tadi waktu melihat saya masuk dari pintu depan, bagaimana Bapak Ibu melihat saya? Oh ini pendeta ini besar sekali. Adik-adik ada yang tahu berat badan saya berapa? Ya, 150. Astaga, 150 itu 1,5 kuintal. Saya belum sampai segitu, saya masih 118 kilo. Sudah turun 8 kilo. Dokter jantung saya bilang kalau belum 80 kilo jangan konsultasi. Waduh, saya berjuang nih, nggak tahu nih tahun depan bisa nggak turun sampai 80 kilo. Mungkin nggak adik-adik Pak Pendeta turun badan berat? Mungkin nggak? Aduh, puji Tuhan. Kirain adik-adik mau bilang, oh tak mungkin, tak mungkin. Aduh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang pemain biola terkenal, pemain yang bagus, namanya Isaac Perlman. Dalam sebuah konser di New York, dia begitu bagus sekali, tiketnya habis ludes terjual. Baru lagu yang pertama dia main, orang sudah sangat menantikan apa yang dimainkannya. Nggak taunya senarnya putus satu. Senar biola ada berapa? 4, putus 1. Jadi tinggal 3 senar. Katanya menurut teori cukup sulit memainkan biola dengan 3 senar. Tapi Isaac Perlman ini dia tidak mau mengecewakan penonton dan nampaknya agak sulit untuk berganti biola pada saat itu. Mungkin mesti ke belakang atau ke tempat persediaan. Jadi dia sudah terlanjur main. Dan dia yakin saja bahwa permainannya itu akan tetap baik dan lancar. Apa yang terjadi? Musik yang dia mainkan tetap sangat indah. Bahkan ada nada-nada baru yang tercipta. Ada alunan-alunan baru yang luar biasa. Seperti anak-anak PA tadi nyanyi ya. Memang PA kali ini sempat membuat saya salah menduga terus. Kirain mau nyanyi paduan suara, angklung keluar. Kirain saya mau main angklung, tahu-tahu dua-duanya. Ada yang nyanyi, ada yang main angklung. Pak Pendeta undang ya ke Yudea Tangerang, Bajem, Siloam, Binong. Bawa angklungnya, tapi ongkos dewe-dewe ya. Nanti kalau adik-adik ke sana, Pak Pendeta janji beliin roti untuk sarapan dan nasi dus untuk makan siang. Ya, tapi tetap ongkos dewe-dewe ya. Di akhir konser, Bapak Ibu, ada yang bertanya, kenapa Anda bisa memainkan musik yang luar biasa padahal hanya tinggal 3 senar? Lalu Isaac Perlman mengatakan, tugas seorang musisi adalah membuat musik seindah apapun yang diinginkan orang mendengarnya, dan itu lahir dari jiwa si pemainnya, meski dari alat musik yang tersisa.
dari alat musik yang tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini di Minggu Advent ketiga, joy, sukacita. Minggu Advent pertama itu harapan, hope. Mari kita berharap untuk yang terbaik dalam menyongsong Natal. Minggu kedua itu love, kasih. Makanya ada perjamuan kudus supaya merayakan Natal itu ingat dengan salib Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kita ingat itu, kasih, Allah hadir demi kasihnya. Sudah minggu ketiga, harus lebih sukacita dalam merayakan Natal. Masih ada yang gak punya baju baru? No problem. Kue Natal sudah dibuat? Belum? Gak masalah. Gak masalah. Sudah dapat kado Natal? It's okay. Gak masalah. Ada pohon Natal di rumah? Ada. Pak Pendeta baru buat, gak selesai karena mikirin khotbah di Batra Iman. Bapak Ibu sudah bersalaman dengan kanan kiri, katakan selamat Minggu Advent ketiga, mari bersukacita. Boleh salaman? Ya. Adik-adik boleh salaman? Joy, sukacita. Waduh. Ada gak yang salaman mengatakan mari bersukacita tapi mukanya cemberut? Gak ada. Bapak Ibu bisa tahu bedanya sukacita dengan cemberut? Senyum dengan bersungut-sungut? Beda, bisa tahu bedanya? Di mana bedanya? Bedanya di ujung bibir. Tersenyum itu bibirnya ke atas, ujungnya. Bersungut-sungut, mengkerut, cemberut, iri hati, dendam, ujung bibirnya ke bawah. Betul kan? Iya. Tadi waktu salaman ujung bibirnya ke atas atau ke bawah? Pak Pendeta nggak sopan memperhatikan bibir orang. Iya betul ya. Apalagi kalau ada bapak-bapak gitu, itu bibir ijo, eyeshadow ijo, baju ijo. Hati-hati deket kuda nanti dimakan, dikira rumput ya. Kalau manusia saja bisa menciptakan keindahan dari situasi yang mustahil, apalagi Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan menciptakan sesuatu yang baik dari yang menurut orang mustahil, mana bisa itu 3 senar, apalagi Tuhan. Ada sebuah teolog yang berupaya mempermainkan masalah mungkin dan tidak mungkin, masalah bisa atau tidak bisa. Coba Bapak Ibu jawab saja dengan ya dan tidak ya, tapi dipikirkan. Apakah Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa? Bisa menciptakan segala sesuatu? Bisa? Kalau dia menciptakan batu yang paling berat dan paling besar di alam semesta ini, bisa? Bisa? Sampai semua orang tidak bisa mengangkatnya, bisa? Lalu, bisakah Allah menciptakan batu yang besar dan berat sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Enggak bisa. Berarti Allah tidak kuasa dong. Saya ulangi ya pertanyaannya. Bisakah Allah menciptakan batu yang sangat besar, sangat berat, mengalahkan batu apapun di alam semesta ini, sampai-sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Bisa? Bisa? Ketika bisa, Allah Maha Kuasa. Ketika Allah tidak mampu mengangkatnya, apakah Allah tetap Maha Kuasa? Bingung ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan dari seorang ateis nih bernama Esra Sudarsono. Apa yang salah dengan statement ini? Apa yang salah? Allah bisa menciptakan batu? Ya. Besar, berat? Ya. Allah bisa mengangkat batu? Ya. Batu yang paling berat? Ya. Kalau Allah bisa menciptakan batu yang besar dan berat, lalu bisakah dia menciptakan yang tidak bisa dia angkat? Kalau dibilang bisa,
dia nggak maha kuasa dong mengangkat. Kalau dibilang tidak bisa, berarti dia tidak bisa dong menciptakan batu yang paling besar dan berat. Betul? Apa yang salah? Ya berarti dia belum mampu dong menciptakan batu yang paling berat, karena dia masih bisa angkat. Jadi apa yang salah? Ya. Om, ini masalah mau dan tidak mau. Iya sih, kalau Esra berhadapan dengan Tuhan, Tuhan mau ini, ngapain kamu menjebak saya? Sebenarnya yang salah itu si Esra ini yang bikin pertanyaannya. Allah bisa ciptakan batu? Bisa. Paling berat? Bisa. Allah bisa mengangkat batu yang paling berat? Bisa. Kalau gitu ciptakan batu sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Itu kan akal-akalannya si kulit hitam di mimbar ini kan. Kita utak-utik pertanyaan ini nih biar nah, begitu. Bicara hal mungkin atau tidak mungkin kadang-kadang seperti itu. Kita menggunakan cara pikir kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara membagi firman ini, tapi menurut saya izinkan untuk membaginya hanya 2 bagian besar. Yang pertama, ayat 1 sampai 8 bicara tentang hospitalitas Abraham, dan ayat 9 sampai 15 kenapa Sarah tertawa. Ya, 2 itu saja menurut hemat kami untuk bisa paling tidak kita memahami perikop ini. Pada bagian yang pertama tentang hospitalitas, Bapak Ibu Saudara, keramah tamahan untuk menerima seseorang itu tidak selalu gampang. Apakah Bapak Ibu mau beramah tamah di sebuah kereta yang padat? Kalau ada orang mengetuk pintu rumah Bapak Ibu tidak kenal, apakah Bapak Ibu, adik-adik mau mempersilakan masuk? Ya, kecuali dengan teman sekelas kita kan dia ketok-ketok. Misalnya namanya seperti nama anak pendeta Esra, Ethan. Ethan punya teman, namanya siapa? Namanya Koko. Koko datang, ketok-ketok. Ethan bilang, "Woi bro, masuk." Tapi kalau bukan si Koko yang datang, kumisnya tebal, ya, terus dia sepertinya pegang senter, tapi kita nggak tahu apakah senter atau senjata. Apa kita bilang, "Om kumis, masuk." Tunggu dulu. Jadi hospitalitas yang ditunjukkan Abraham itu kalau dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, yaitu hospes yang artinya tamu, dan pets yang artinya memiliki kuasa. Jadi hospes dengan pets, tamu yang kita anggap memiliki kuasa, tapi dengan kata lain juga kuasa itu bisa diterjemahkan dengan musuh. Karena kita tidak tahu kuasanya itu untuk baik atau tidak. Jadi dalam sejarah perkembangan kata ini, hospitalitas itu bisa berarti merangkul orang yang tidak kita dengar, kita kenal sebagai musuh, bisa saja dia menikam kita dari belakang. Saya ambil contoh waktu Pak Pendeta atau saya di Tanjung Batu ya adik-adik. Kami tinggal berempat, saya dengan istri dan 2 anak. Lalu ada orang mengetok pukul 1 malam. Orang itu ketok-ketok terus bilang begini, "Pak, Ibu, pasti Bapak Ibu pendeta. Saya numpang tidur dong, saya ketinggalan kapal." Waktu itu kami di Tanjung Batu sekitar 2 jam ke Batam. Saya sebagai pendeta tinggal di rumah pastori, tentu harus menerima orang yang dalam tanda petik tidak punya dana untuk menginap di hotel. Tapi sebagai laki-laki biasa, saya bertanya-tanya, nanti tengah malam dia bangun keluar kamar, apakah dia akan mencuri, apakah dia akan merampok, apakah dia akan mencelakakan kami. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pasang waker tiap setengah jam. 1:30 saya bangun, saya intip dia. Dia asik aja sudah tidur. Jam 2 saya intip lagi, udah tidur. 2:30 udah tidur. Jam 3 udah tidur. Saya gak tidur-tidur. Nerima tamu tapi curiga. Terus akhirnya
begitu udah jam 3:30 saya begini, Tuhan, ini kan rumahmu ya, pastori ini, gereja ini juga punyamu, aku ini cuma hambamu, aku menerima dia karena kasihan. Kalau dia kemudian berupaya jahat terhadapku, ya sudahlah Tuhan, tapi biarlah aku yang celaka, jangan istri dan anak-anakku. Aku capek Tuhan, aku mau tidur. Tuhan berkati ya tamuku ini. Tidur saya bangun jam 8. Orang itu sudah pulang dari jam 5. Taunya dari mana? Karena istri saya bangun 5:15, kamarnya udah bersih, udah dilipat kasurnya, dia cuma nulis kertas. Makasih ya Bapak Ibu pendeta yang baik, saya sudah dikasih makan, sudah dikasih kasur bersih, saya izin pulang. Kalau Tuhan berkenan kita jumpa lagi. Istri saya langsung bilang, Pak itu ada surat buat Papa, jam 8 pagi. Terus saya bilang, terima kasih Tuhan kami gak apa-apa. 2 bulan lagi dia datang Pak. Bawa apa? Bawa amplop, mengucapkan terima kasih. Apakah saya hospital, ramah? Ya mungkin, tapi belum sepenuhnya, belum total, masih curiga. Dalam kasus Abraham ada pertukaran posisi. Seharusnya tamu itu memohon, tamu itu hormat, tuan rumah yang punya kuasa. Kamu izin, tapi terbalik. Abraham sebagai tuan rumah sujud menyembah ke tanah dalam gambar itu. Mempersilahkan, jangan pergi dulu, izinkan. Hospitality terjadi pertukaran posisi. Subjek, objek dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya orang itu feel at homes. Bapak Ibu kalau nanti open house ya, merayakan Natal, tamu itu supaya feel at homes. Jangan nanti lu bertamu aja nih udah 2 jam gak pulang-pulang. Itu bukan feel at home ya. Jadi yang mau open house biarin aja. Silakan. Kue dimakan, apa yang minum, silakan. Anggap rumah sendiri ya. Piring dicuci ya, sapu hanya lantai, pel. Silakan. Bayangkan ya, sujud menyembah ayat 1 dan 2. Dalam hal yang kedua, hospitality-nya adalah ada adat yang diberlakukan. Orang jauh berjalan kaki berdebu. Adik-adik zaman dulu ya, itu ada tempayan di depan rumah diambil untuk basuh kaki. Supaya kaki yang berdebu itu bisa bersih. Yang kotor dalam perjalanan jauh itu bisa dibasuh. Itu sopan santun, etika, etiket. Kalau adik-adik main ke rumah teman, shalom, tante, om, apa kabar? Jangan datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Tahu artinya itu? Datang diam-diam langsung main ke kamar teman. Wah, nanti begitu yang tuan rumahnya, kamu sama teman ya? Wah, tahu-tahu kamu udah apa? Ngumpet di kolong. Jangan kasih tahu aku ya. Wah, ada adatnya. Kalau main ke rumah teman, datang setelah makan siang, pulang sebelum makan malam. Kalau datang sebelum makan siang, berarti minta makan siang. Saya kalau berkunjung, jangan kasih tahu jemaatnya, biarin aja mendadak. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu pasti minimal kue dan minuman soda. Bener, kalau di Tanah Batak, pendeta kunjungan minimal, nah ini dia yang ketiga. Apa minimal? Seekor ayam dipotong. Ada di sini halak kita. Dalam pokok doa ini banyak kali halak kita ini. Ada gurning, ada panjaitan, ada nenggolan, nababan. Nah, kalau berkunjung, waduh. Kalau berkunjung ke orang Ambon, minimal teh manis 1 gelas dan papeda. Apalagi udah dikasih jauh-jauh hari, beli pisang tanduk sama sambel, dicocol manyos. Itu dia. Tapi saya nggak mau begitu. Kenapa? Nurunin berat badan sudah susah, apalagi pulang bawa rantang, repot. Bapak Ibu, 3 sukat tepung itu setara 39 liter.
39 liter, 39 kilo kurang, mau jadi roti seberapa banyak. Yang dipotong lembu tambun, anak lembu. 3 orang bisa ngabisin lembu? Anaknya aja. Kambing aja nggak habis. Apalagi kerbau pendek, B2, anaknya nggak habis, biar kita panggang. Dadi dan susu, itu minuman mahal dari air putih. Memang ada lagi yang lebih luar biasa, anggur. Tapi ketiga hidangan ini menurut tafsiran adalah hidangan bagi seorang raja, hidangan bagi para pembesar yang datang ke rumah. Apakah Abraham tahu 3 orang ini personifikasi Allah yang datang untuk menyatakan janji? Ya, barangkali. Tetapi yang jelas bagi Abraham saat itu tamu harus dihormati, etikanya ada, harus disediakan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hospitality, berikanlah yang terbaik. Ya. Jadikan yang lain sahabat. Meskipun ya orang yang datang itu barangkali berpikir, aku kan bisa menusukmu dari belakang seperti contoh tadi. Lalu ini berangkat dari pengalamannya Abraham sendiri. Pengalaman apa? Tuhan sudah baik bagi dia. Sebagai orang asing yang keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah baik bagi saya, masa saya nggak baik bagi orang lain? Betul Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah baik bagi saya, masa saya gak baik sih sama orang lain? Jadi caranya, mohon maaf, jangan timbal balik A ke B, B ke A. Bapak Ibu bisa sakit hati. Kalau Bapak Ibu menerima kebaikan dari Pendeta Esra, saya tidak akan pernah selalu berharap Bapak Ibu berbuat baik ke saya. Kenapa? Karena saya dapatnya dari Z, dari C, dari Y. Lalu kebaikan yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu bisa berikan kepada yang lain. Itu cara kita orang Kristen. Tidak pernah berharap timbal balik yang seperti itu. Alkitab juga katakan, kalau kamu membuat pesta yang kamu undang adalah teman-temanmu, nanti akan berputar aja di situ. Tapi lihatlah sesama yang lain. Jadi kekristenan selalu Allah sudah berbuat bagi kita, kita bagikan bagi yang lain. Jangan setengah-setengah, harus yang terbaik, yang total, tepungnya, adatnya dan sebagainya. Lalu bagaimana orang feel at home menjadi sahabat? Bagaimana dengan bahtera iman? Bahtera iman menjadikan para tamu simpatisan feel at home. Ya. Natal ada panitia, apa yang mau dibuat? Adakah keramat tamahan di sana? Saya punya majelis di Bajem Siloam-Binong, orangnya tinggi besar. Kalau dia salaman nerima tamu, nerima jemaat, dia tahu orang itu absen 3-4 bulan. Begitu salaman gini, "Weh, kemana aja bro? Masih hidup?" Itu nggak boleh ya, itu terlarang buat penerima tamu, penerima jemaat. Coba digituin, buset, masih hidup pak saya, lagi kemana aja? Wah, jajan terus, gereja nih di sini, di Binong. Wah, jangan, pak, saya ini ke laut, kerjaan saya ke laut. Iya masa ibadah di laut loh, gimana sih? Ya, dia nggak ngerti, dah lewatin aja deh. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagian kedua, kepada Sarah. Tadi dikatakan, kenapa Sarah tertawa? Yang pertama, janji itu dinyatakan kembali. Kalau kita perhatikan di sini ada tahapannya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, lalu Kejadian 13 ayat 14 sampai 16, janji di Kejadian 15, lalu ada juga Kejadian 17, ini diulangi lagi dalam Kejadian 18, dan nanti Bapak Ibu Saudara, adik-adik, digenapi pada Kejadian 21. Itu kalau kita baca ya, janji yang berulang itu luar biasa disampaikan, ada maksudnya. Kenapa? Waktu Kejadian 12 itu awal berjanji, yang menjadi kunci
aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Belum disebut tentang anak, masih bangsa yang besar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada janji keturunan di Kejadian 13 tentang tanah dan bagaimana tentang Abraham dan Lot itu menikmati tanah yang diberikan Tuhan. Di Kejadian 15 baru lebih spesifik janji keturunan. Dan di Kejadian 17 ada tandanya, nanti anaknya disunat ya, dan seterusnya. Ini adik-adik mohon maaf ya, kancingnya terlepas melulu, perutnya, lehernya udah tambah gede. Di Kejadian 18 janji itu diulangi. Berapa tahun Bapak Ibu dari janji pertama sampai diulangi lagi? 24 tahun. Abraham menerima janji pertama usia 77, Sarah usia 67, diulangi janji usia 99, digenapi pas Abraham usia 100. Waktunya sangat-sangat lama, 25 tahun. Barangkali ini yang menyebabkan Sarah tertawa. Ada keraguan, ada skeptisis. Apa itu? Aku telah tua. Aku ini udah lanjut umur. Maaf ya adik-adik, bukan Pak Pendeta, bahasanya udah terlanjur diketik di situ. Apa itu? Kalau perempuan itu dapat siklus perempuan tiap 28 hari. Itu berkat dari Tuhan, namanya datang. Udah susah deh jelasinnya deh ya. Ya, ternyata Sarah itu sudah, kalau bahasa kerennya, menopause. Mungkin gak ya? Gak mungkin. Baru ada bahasa-bahasa yang kita pahami secara orang dewasa. Aku ini sudah layu, masihkah aku memiliki semangat? Pak Pendeta itu dulu kalau pacaran sama istri Pak Pendeta, semangat. Apa itu? Laut akan kubelah, gunung akan kudaki. Ini anak PA siapa yang udah pacaran? Ada? Tunjuk tangan. Gak boleh. Pacaran itu kalau sudah punya duit sendiri. Kalau masih minta mau bapak, gak boleh pacaran. Pacaran harus cari yang ke gereja. Jangan cari pacar yang tidak ke gereja. Gak boleh. Nanti kita gak diberkati. Semangat. Ini akhirnya jadi begini. Yang bener udah 24 tahun. Udah deh. Tuhan bercanda kali, canda kali ya begitu. Jadi tertawa. Nggak mungkin. Pak Pendeta nanti habis ini sabar ya, jangan langsung pulang. Kenapa? Ada yang mau ngajak makan siang. Kalau itu saya nggak tertawa. Oh bener nih pasti nih. Gitu kan? Tapi kalau gini, Pak Pendeta, nanti ada dokter di Batra Iman akan ngasih pil sama Pak Pendeta. Dalam seminggu turun menjadi 80 kilo. Yang bener aja tuh dokter gitu kan. Itu jadi rasionalitas diutamakan, perasaan juga terlibat dengan realita. Jadi tertawa, skeptis, ragu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan Sarah itu kita. Berpadu-padu semua itu, segala macam. Dalam hal seperti ini, kemudian ayat-ayat terakhir itu ayat 13 sampai 15 tekankan respon Allah, dia sederhana responnya. Apa kita baca tadi di ayat 13 dan 15 sampai 15? Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Responnya apa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu mau kisah Alkitab yang mana tentang manusia anggap mustahil, Allah luar biasa? Adik-adik mau kisah yang mana di Alkitab? Kisah Yusuf? Sudah dijual oleh saudaranya, tapi kemudian jadi penguasa di Mesir? Tidak mungkin bagi manusia dan saudara Yusuf, mungkin bagi Allah. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam api. Kalau dia tidak mau mengakui kesalahan, apa mereka bilang? Sekalipun kami masuk ke dalam api ini, kami tidak akan bersujud di hadapan Tuanku Raja. Sebab baik hidup maupun mati, Tuhan pasti menyertai kami. Daniel di gua singa,
Apalagi Simpson yang tidak punya kekuatan lagi, lalu dia di 2 pilar mendorong itu. Laut terbelah 2, sungai Yordan berhenti, semua bisa jalan. Kisah-kisah Alkitab selalu mau mengatakan Allah itu amazing, luar biasa. Tapi responnya sederhana dan penuh kasih. Orang bisa bilang mana mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Ini harus digerakkan dari seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, saya mengajarkan pada kita keramah tamahan Abraham itu mesti menjadi identitas orang Kristen. Pak Pendeta rindu adik-adik PA di Bahtera Iman itu jadi pribadi-pribadi yang ramah. Karena Tuhan sudah banyak berbuat bagi kita. Katakan shalom, berjabat tangan, ada orang tua samperin, Oma selamat hari Minggu, Opa selamat hari Minggu. Bisa itu dilakukan adik-adik? Bisa. Kalau mama bilang beli kecap, siap. Main Mobile Legends-nya dihentikan. Apalagi podcastnya diberhentikan. Apalagi tidurnya cepat bangun. Respon orang tua. Keramah tamahan adalah kekristenan. Pertanyaannya begini, apakah Abraham yang ramah tamah itu menyebabkan Tuhan mewujudkan janjinya? Apakah kalau adik-adik ramah terhadap yang lain, itu karena adik-adik pengen dapat berkat dari yang lain? Itu ada opa lagi beli kue di pasar, deketin siapa tahu dapat jajan. Itu ada pendeta gendut, katanya baik, deketin siapa tahu dibeliin es krim. Keramah tamahan Bapak Ibu Saudara yang menjadi identitas kekristenan kita bukanlah alat sogok Tuhan. Alat sogok bagi kita untuk Tuhan memberikan berkat dan janjinya. Kalau kita perhatikan, janjinya sudah lebih dulu daripada keramah tamahan Abraham. Setuju? Dari Kejadian 17. Janji itu lebih dulu. Ramah tamahnya Abraham itu dalam rangka apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Abraham tidak ramah, perjumpaannya hilang dengan ketiga orang itu, dengan personifikasi Allah. Lalu Abraham tidak menikmati perjumpaan yang ilahi itu. Apakah janji akan terwujud? Allah itu ya dan amin. Kalau dia sudah janji, janji is janji. Bukan kayak pendeta Esra, tapi janji, tinggal janji. Terus bulan madu hanya mimpi. Kalau janji itu bukan kayak pendeta Esra dengan istri. Bapak cinta gak sama aku? Cinta. Gak pernah kan Papa berpaling demi wanita lain? Iya. Begitu olahraga bareng-bareng, ada yang cantik. Karena istri saya kan gemuknya 11-12 sama saya. Jadi kalau ada yang lari langsing, saya langsung tengok, set, langsing. Terus istri saya langsung, katanya nggak berpaling. Terus saya bilang, kalau mama bisa kupeluk lagi, nggak nyampe sekarang. Kalau saya begini nggak nyampe, kalau gini nyampe. Istri saya meluk saya, begini nggak nyampe. Terus saya bilang, jangan menuntut aku, tuntutlah dirimu sendiri sayangku. Waduh. Kita kepada Allah, Tuhan jangan tuntut, ya kan? Aku menuntutmu juga Tuhan, kau nggak kasih. Bukan itu. Janji lebih dulu, keramah tamahan adalah respon kita, cara kita untuk percaya bahwa Allah itu
luar biasa dengan janji-janjinya. Keselamatan kita peroleh karena kita mengaku ya dengan segenap hati. Lalu kita berbuat baik demi selamat? No, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Lalu orang melihat, luar biasa orang Kristen ini. Dia berbuat baik karena Tuhannya baik untuk dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita tahu yang terbaik untuk kita. Dan kalaupun mungkin, ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak punya contoh lain. Saya minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung, tapi saya tidak ada maksud. Di Belitung ada seorang perempuan guru sekolah minggu yang meninggalkan Tuhan karena dia menikah dengan orang berkepercayaan lain. Ibundanya selalu berdoa kepada Tuhan supaya anaknya ini kembali mengikut Kristus. Dia menikah baru sebentar lulus SMA, usia di bawah 20 tahun. Ibu ini selalu berdoa sampai ibu ini menjadi oma dan anaknya kemudian punya 2 anak, sudah SMA dan sudah SMP. Covid kemarin, ibunya terkena Covid. Dan dalam permohonan terakhir pada saya, dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, mungkinkah? Saya yakin Tuhan pernah berjanji kepada saya dalam sebuah mimpi, sebuah penglihatan, bahwa anak saya akan kembali mengikut Kristus setelah sekian lama meninggalkan Tuhan. Mungkinkah janji itu terwujud? Padahal saya sudah kena Covid dan mungkin saya tidak akan lama lagi hidup. Dan benar saja Bapak Ibu. Tidak lama setelah itu, seminggu kemudian, oma ini meninggal dunia, ibu ini meninggal dunia. Anaknya masih berkepercayaan lain. Tetapi yang luar biasa, 2 bulan kemudian anaknya minta untuk pembaruan janji. Kenapa? Karena selama Covid, dia merasakan doa Bapa kami, puji-pujian dari mamanya, doa bersama, kunjungan dari pelayanan gereja, mau mengatakan tidak ada yang lebih baik dari Yesus Kristus yang diimani oleh orang tua saya. Jadi setelah memakamkan, 2 bulan kemudian dia masuk kembali menjadi pengikut Kristus, ada ibadah untuk itu. Dia kemudian diceraikan suaminya, anak-anaknya berpisah dengan dia, dan kemarin setelah 3 tahun kami berpisah, kemudian dia bercerita bahwa anak-anaknya mengikut Kristus. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada keluarga kehilangan anak seperti saya saat ini, sedang bergumul dengan keponakan saya, karena berita-berita di Twitter tentang kekristenan, apologetik dan lain-lain sebagainya, berdoa, mohon Tuhan berkenan. Mungkin bagi kita mustahil. Why not? Kalau ada pasangan-pasangan, berdoalah. Kalau Tuhan memang berkehendak, jadi untuk itu. Kalau belum, sama seperti tante saya, om saya, kenapa dia sudah bertahun-tahun berdoa, tidak ada juga tanda-tanda akan memiliki keturunan? Ternyata dia baru sadar. Dia dipakai Tuhan karena keponakannya terlalu banyak dan dia bisa berbagi dengan keponakan-keponakannya itu. Pernah dia bertanya pada Tuhan, Tuhan rumah kami ada 4, ada 5, tapi kami gak punya anak. Untuk kemana? Ternyata yang satu untuk keponakan ini, yang satu untuk ini, satu untuk biaya kuliah ini. Terus dia katakan apa? Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang. Ketiadaan anak bagi kami, berbeda dengan Sarah dan Abraham, menjadi jalan untuk menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Yang penting jangan pakai pikiran kita untuk mengatakan, Allah bisa ya membuat batu yang berat sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Itu yang salah yang bertanya. Tuhan tahu apa yang terbaik, rencananya jauh lebih besar daripada rencana kita. Yusuf katakan pada saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan Allah mereka-rekakan yang baik. Itu baru terjawab berapa belas tahun, puluhan tahun ke depan.
Kalau aku tidak dikirim ke sini, aku tidak bisa menyelamatkan satu bangsa besar, satu keluarga besar, Israel. Dan Yusuf paham itu. Siapa yang mau diusir? Siapa yang mau dibuang oleh saudara-saudaranya? Tapi itu menjadi jalan dari Allah untuk Yusuf dan saudaranya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, itu tadi sudah saya sampaikan, Allah tahu isi kita, belas kasih kita. Mungkin Sarah tertawa tapi Tuhan tahu apa yang dalam hatinya. Abraham telah ramah, Tuhan tahu. Bapak Ibu tinggal memilih dua karakter ini mendekati Natal. Karakter Abraham ataukah karakter Sarah? Karakter Abraham tetap yakin. Saya kadang bertanya, kenapa hanya Abraham yang disebut bapak orang beriman? Kenapa Alkitab tidak membuat Sarah juga sebagai ibu orang beriman? Mungkin karena skeptis itu. Mungkin karena Alkitab ditulis secara laki-laki, paternalistik. Tetapi dalam hal ini, apa yang dilakukan Abraham memang beda dengan apa yang dilakukan Sarah. Meskipun mereka suami istri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayo kita tertawa bersama Allah. Tapi bukan skeptis, bukan ragu, melainkan joy. Seperti lilin yang ketiga. Warnanya apa itu? Oh, pink. Ini ada keliru nyalain lilinnya. Mestinya yang ungu terakhir. Jadi ada pink, ada merah muda. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting happy. Sukacita, tertawa bersama Allah. Aduh, Bapak Ibu, bukan menertawakan keburukan orang. Tapi sebagaimana, coba Bapak Ibu kita baca sama-sama. Kejadian 21, sudah dibuka? Kejadian 21, Bapak Ibu, sudah ya? Ayat 6, sudah dibuka? Mari kita baca sama-sama Kejadian 21 ayat 6, 3, 4. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena tertawa yang pertama ragu, tertawa yang kedua bersyukur. Bapak Ibu boleh salaman sekali lagi dengan kanan kirinya. Lalu katakan, ayo joy, ayo tertawa. Iya. Menikmati apa? Berkat Tuhan. Aduh. Ya. Bapak Ibu bisa bedakan apa yang terjadi di sini kalau kita bersukacita karena tertawa? Ada enggak? Di sini ada yang enak enggak? Mama saya itu rumahnya udah jelek, pintunya udah mau roboh, atapnya udah jatuh karena rayap. Jadi kami anak-anaknya belum punya duit untuk ganti pintu. Tapi setiap mama saya keluar cuma diikat aja sama tali, terus keluar. Pagernya cuma diikat aja sama rantai begini, gemboknya udah karatan. Terus dia bilang sama tukang somai, jagain rumahku ya, sama tukang bajigur, jagain ya, jagain. Pergi dia, pelayanan ke gereja. Pulang rumah aman aja tuh. Kenapa? Karena dia tertawa bersama Tuhan. Tertawa bagaimana? Tuhan, rumahnya udah lebih tua dari aku. Aku ompong, rumahku ompong. Aku keriput, rumahku keriput. Aku ini nih. Tiap saya datang, mama saya nggak pernah tanya, bagi duit dong, minta dong, nggak begitu. Malah cuma begini. Kayak tadi pagi ini lucu. Esra mau pelayanan ya? Iya. Udah ada uang persembahan. Hah? Mama nggak salah nanya. Iya, coba kamu lihat dompet. Iya mah, nggak ada. Lupa KTM. Ya udah nih pakai duit mama. Kok bisa ya begitu ya? Saya bilang, mama kok bisa begitu mah? Oh, saya udah pelayanan. Ini udah 70 tahun. Saya ngerti Tuhan itu baik. Saya kasih ke kamu supaya kamu jadi pendeta yang baik. Bapak Ibu, ini udah minggu ketiga ya. Minggu keempat itu peace, damai sejahtera. Jangan sampai iblis, jangan sampai iri hati, jangan sampai cemburu, jangan sampai ragu akan kehendak Tuhan membuat Bapak Ibu merayakan Natal dengan muka cemberut. Tapi merayakan Natal dengan muka gembira. Ingat ya, ujung bibirnya diangkat ke
atas. Beda loh kalau nyanyi cemberut dengan nyanyi gembira. Nanti ya dilihat di rekaman. Kalau nyanyi cemberut, ingat harus 4 jari masuk. Selamat menyongsong Natal Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.